buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada anak-anak semuanya? Baik. Semuanya berangkat hari ini? Ya. Ada yang nggak berangkat? Kenapa? Sakit? Kenapa? Uji. Oke, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bapak. Udah kenal kan sama Bapak? Nah, dan Bapak pengen anak-anak hari ini semuanya anteng, diem, karena kita akan memulai pembelajaran baru. Oke, hari ini kan sebenarnya kan jadwalnya yang pertama kan agama dulu. Tapi kemarin Bapak udah minta sama Bungkus untuk memindahkan jadwal. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila terlebih dahulu. Oke, mungkin anak-anak bisa mengeluarkan bukunya. Tadi karena juga belum berdoa juga, nanti setelah mengeluarkan buku kita berdoa. Oke, sudah mengeluarkan bukunya semua? Alat tulisnya? Oke. Ya, sambil mengeluarkan buku, ini ketua kelasnya siapa? Wahyu. Oke. Mungkin Wahyu bisa menyiapkan teman-temannya untuk berdoa memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, Wahyu. Doa mulai. Bentar, Bapak naruh ini dulu. Baik, nah sebelum Bapak lanjut ke penjelasan materi, Bapak ingin mengingat anak-anak semua. Hari ini kemarin terakhir kali pendidikan Pancasila udah sampai materi mana? Ayo dibuka bukunya. Udah sampai mana anak-anak? Ada yang tahu? Oding. Ya, kita sudah sampai bab 2 materi arti penting musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di halaman 63. Ya, semuanya bisa dibuka halaman 63 arti penting musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, udah semua ya?
terus bangkunya ada 2. Ada nggak? Bapak ada? Ini ada nih. Nih. Ini ya. Buka halaman 63. Oke, semuanya udah mau buka halaman 63? Pinjam yang ada 2. Pinjam dulu ya. Pinjam ke Wahyu. Nih, Wahyu. Oke. Kalau ini tanya ke anak-anak semuanya, kalian pernah nggak sih berbeda pendapat dengan teman kalian? Contohnya apa? Atau ya beda pendapatnya contohnya seperti apa nih? Atau berbeda pendapat dengan temannya? Memilih permainan? Nah, itu salah satu contoh perbedaan pendapat. Ada lain contohnya? Ada? Mungkin memilih menu makanan atau memilih kegiatan. Oke. Bapak tanya, kenapa sih setiap orang tuh memiliki pendapat yang berbeda-beda? Kenapa enggak pendapat tuh sama aja gitu? Kenapa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda? Ayo, gak apa-apa. Karena setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Makanya setiap individu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, dari pendapat yang berbeda-beda kita perlu nggak bermusyawarah? Kenapa? Sama. Agar bisa bekerja sama? Betul. Jadi agar bisa menemukan titik tengah dari perbedaan pendapat itu. Makanya kita hari ini akan belajar tentang musyawarah. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini akan Bapak bacakan. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini ada 3, yaitu murid dapat mampu menjelaskan pengertian musyawarah dan manfaat melalui mendengarkan penjelasan dari pendidik dengan benar. Murid mampu mengidentifikasi ciri-ciri pelaksanaan musyawarah melalui diskusi kelompok dengan tepat. Lalu yang terakhir yaitu murid dapat menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain melalui presentasi kelompok dengan benar. Oke, kita lanjut ke pengertian musyawarah. Ini anak-anak bisa boleh mencatat, boleh juga. Yang penting kalau anak-anak butuh dicatat, kalau nggak butuh ya udah. Oke, pengertian musyawarah adalah cara mengambil keputusan bersama dengan berdiskusi untuk mencari kesepakatan yang baik bagi semua pihak. Tadi karena tadi adanya perbedaan pendapat, jadi diperlukan adanya diskusi untuk menentukan jalan tengah dari perbedaan pendapat itu. Kayak tadi Elton, dia sukanya bermain bola tapi temennya sukanya bermain game. Nah itu namanya berdiskusi. Gimana caranya menemukan titik tengah dari dua pendapat itu? Gitu. Oke, lanjut. Ciri-ciri musyawarah. Musyawarah itu harus dilakukan bersama-sama. Jadi nggak bisa jika anak-anak itu melakukan musyawarah itu sendirian. Itu kalau sendirian itu bukan musyawarah namanya. Itu berpikir sendiri. Minimal ada 2 orang dalam melakukan musyawarah. Kayak Elton bersama temennya, terus Wahyu bersama Lukman, atau Wahyu bersama teman-teman satu kelasnya. Itu namanya musyawarah. Dan kita mengutamakan kepentingan bersama. Nah, di dalam kelas 5A ini, 5B maaf, pasti memiliki kepentingannya berbeda-beda. Tapi gimana caranya kita menentukan kepentingan semuanya?
Jadi semuanya tuh senang gitu loh. Nggak ada yang merasa dirugikan, merasa dikucilkan, merasa diuntungkan, tuh enggak. Tapi semuanya untung dan nggak ada yang rugi. Itu tujuan dari musyawarah. Lanjut, setiap peserta bebas mengumumkan pendapat. Nah, jadi anak-anak semuanya di sini nggak ada yang nggak punya hak untuk berbicara. Semua individu, semua manusia itu memiliki hak untuk memiliki pendapat. Bahkan di kelompok 5B ini setiap orang tuh boleh kok memberikan pendapat. Kayak contoh tadi Bapak bertanya, kenapa sih musyawarah itu penting? Gak ada yang menjawab. Ya karena biar gak berantem, biar kita bisa menemukan titik tengahnya, biar bisa cepat selesai masalahnya. Itu kan dari pendapat yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu anak-anak tuh boleh mengumumkan pendapat apapun karena kalian memiliki hak. Dan yang paling penting dalam melakukan musyawarah, anak-anak tuh harus melakukannya dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain. Tuh. Karena jika semisal kita nggak sopan, kita dalam mengungkapkan pendapat kita dengan bahasa yang kasar, dengan menyudutkan orang, itu bukan musyawarah yang baik. Musyawarah yang baik itu dilakukan dengan kepala dingin dan dilakukan dengan asas kekeluargaan. Jadi nggak ada yang menekan atau apa juga. Nah, kita lanjut. Manfaat musyawarah. Manfaat musyawarah yang pertama yaitu untuk membuat keputusan bersama. Seperti yang tadi Bapak jelasin, musyawarah itu mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama. Ya, contoh nih, kalian pernah kan dulu pas awal pembelajaran, pas awal masuk kelas 5B, kalian menunjuk wahyu pemilihan ketua kelas, itu kan dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Itu membuat keputusan bersama, membuat keputusan untuk menunjuk wahyu menjadi ketua kelas, seperti itu. Sehingga menemukan rasa kebersamaan. Nah, dari musyawarah itu anak-anak terasa nggak sih kalau semisal kita berdiskusi ini menjadi lebih erat, lebih dekat, karena kita bisa menyuarakan isi hati anak-anak semuanya. Benar. Tuh. Dan lari berpendapat dengan sopan. Nah, tujuannya juga dengan musyawarah itu kita bisa berani mengungkapkan pendapat, tapi dengan sopan, sopan santun. Jadi kita terlatih gitu loh. Jika kita mau berpendapat, kita tahu etika dalam menyuarakan pendapat itu seperti apa. Seperti itu. Lanjut, mencegah pertengkaran. Nah, tadi apa itu tadi namanya? Maaf. Kania. Oh, Kalila. Nah, Kalila tadi kan udah bilang ya. Kenapa sih harus ada musyawarah? Karena biar tidak berantem, betul. Karena mencegah pertengkaran. Jadi kalau di sini ada berapa anak? Yang hadir 26 anak hadir di sini, dan pasti 26 anak ini memiliki pendapatan berbeda-beda. Apakah kita selama di kelas 5 harus berbeda pendapat terus? Kan enggak. Karena itu diadakan musyawarah agar 26 anak ini bisa jadi satu pendapat. Dan dia enggak di kelas ini tuh bertengkar saja. Oke, lanjut. Ini tadi udah Bapak jelasin pertama, yaitu musyawarah membantu kelompok mengambil keputusan adil, itu menunjukkan rasa kebersamaan. Oke, lanjut. Juga melatih berpendapat dengan sopan, mencegah pertengkaran. Oke, contoh musyawarah di dalam kelas. Anak-anak, dari 3 contoh ini, yaitu ada menentukan ketua kelas, membagi tugas piket, dan merencanakan kegiatan kelas. Anak-anak ada contoh lain nggak dari anak-anak semuanya di sini? Contoh musyawarah di dalam kelas. Kayak yang tadi nih, kalau kita mengambil contoh dari kelas 6A tadi, menampilkan pensi. Sebelum mereka menampilkan pensi, pasti ada perjanjian musyawarah kan?
musyawarah seperti apa? Diskusi ya. Diskusi untuk menentukan Mas yang tampil, betul. Penampilan apa yang mau ditampilin untuk besok hari Kamis? Apa? Mungkin nanti kalau udah jadwalnya kan dari kelas 6A, di sini kan berapa? 5A atau 5B? 6B kan udah kemarin, udah. Tadi 5A. Nah, tadi kan setelah 5A kan nanti 5B. Nah, pasti kalian akan melakukan musyawarah juga nanti untuk menampilkan pensi apa yang harus ditampilkan pada hari Kamis. Oke, selanjutnya melakukan musyawarah di rumah. Mungkin anak-anak sering nih, karena anak-anak sering kan yang sering menentukan tujuan liburan. Pasti kalau mau liburan pasti harus ada diskusi dulu. Kemana sih tempat liburan yang paling asik, paling cocok untuk keluarga? Kolam renang boleh. Kan sebelum kita ke tempatnya kita harus ada musyawarah dulu dengan keluarga. Siapa aja sih kelompok keluarga tuh? Anggota keluarga siapa aja? Ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak. Itu anggota keluarga. Jadi kalau kita mau bermusyawarah ya bersama anggota keluarga. Kalau yang di sekolah musyawarahnya dengan murid dan guru. Itu. Nah, selanjutnya ada contoh kedua itu membagi tugas pekerjaan rumah. Ada yang membagi hari ini jadwalnya ngepel, nyapu, nyuci piring, nyetrika, nyuci dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya menyelesaikan perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Sama halnya tujuan dari musyawarah yaitu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Bagaimana sih kita bisa menjadi satu pendapat dari banyaknya anggota, yaitu dengan caranya dengan bermusyawarah seperti itu. Kita lanjut. Ya, sikap yang diperlukan dalam rapat bermusyawarah. Yang paling pertama itu ada jujur dan terbuka. Kita harus jujur dengan isi hati kita dan kita berani terbuka. Karena kalau semisal kita ada pendapat nih tapi kita nggak berani terbuka, kita nggak berani menyuarakan, ya itu sama aja. Kita nggak akan, pendapat kita nggak akan teraspirasi lah, nggak akan didengar oleh orang lain. Oleh karena itu dalam bermusyawarah itu harus jujur dan terbuka. Dan ada sopan dan sabar. Dalam bermusyawarah itu harus ada etika dalam menyuarakan pendapat, dalam menanggapi pendapat orang lain. Kita harus punya etika. Nah, itu harus adanya sopan dan sabar. Dan kita ada menghargai pendapat orang lain. Seperti tadi Bapak jelaskan, kita nggak boleh namanya menyudutkan pendapat orang lain, menyudutkan, membenci, terus menekan, itu nggak boleh. Karena semua pendapat itu sama. Nggak ada yang namanya pendapat buruk, baik, itu nggak ada. Semua pendapat itu sama. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Jadi semua pendapat sama. Gitu. Dan tidak memaksakan kehendak. Jika semisal nih contoh Wahyu memiliki pendapat kalau kita hari ini akan menampilkan pensi senam Papua, tapi teman-temannya nggak mau dan Wahyu memaksa kita harus senam Papua, tapi teman-temannya nggak mau. Nah itu nggak boleh. Apa yang dilakukan oleh Wahyu itu salah. Kalau semisal dari hasil musyawarah itu pada nggak mau menampilkan senam Papua, Wahyu harus mengalah dalam posisi itu. Nggak boleh memaksakan kalau senam Papua adalah yang harus kita tampilkan, itu nggak boleh. Jadi harus sama-sama menerima. Kalau pendapatnya diterima itu bagus, kalau nggak diterima ya harus lapang dada. Seperti itu. Oke, terima kasih. Gimana dari penjelasannya tentang Bapak? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan ulang apa tadi musyawarah? Kalila? Mungkin bisa? Atau Lukman?
Elton, maaf Elton. Ya, Elton. Musyawarah. Nggak tahu. Oke, mungkin biar makin rasa ya anak-anaknya. Biar tambah pemahamannya, kita akan mengerjakan soal bukan LKPD, LKM. Sekarang namanya LKM, bukan LKPD. Walaupun sama. Ini sebenarnya sama aja kayak LKPD tapi namanya udah berbeda. Oke, ini ada berapa? 26. 26 berarti Bapak bagi menjadi berapa kelompok? Jadi 5, 7. sudah kemarin. Yakin 7? Enggak. Ini kan 4 aja ya. Iya, satu kelompok 4 orang. Dengan teman belakangnya ya. Oh, ini enggak ada. Nah, Aifar ini 3 orang aja ya. Jadi 3. Oke ya? Nah, ini satu kelompoknya dengan teman yang bangku belakangnya. Oke. Ini dengan teman sampingnya. Nih. Teman sampingnya ini maksudnya. Oke. Bapak akan menjelaskan petunjuknya. Jadi di sini ada beberapa pernyataan dan di sini ada kolom benar dan salah. Tujuan kalian yaitu dengan memberikan tanda centang kalau benar dan ada silang jika salah. Dan di sini kan ada nama kelompok. Nah, ini boleh kalian tulis nama anggota kelompok kalian. Oke ya. Dan kelas kalian kelas 5B. Oke. Ini mungkin karena cukup mudah, jadi Bapak kasih waktu 7 menit. 7 menit dari sekarang ya. Jadi sampai pukul Oke, sekarang jam 8:30 sampai pukul 8.37. Jika ada kesulitan bisa bilang ke Bapak apa yang perlu Bapak jelaskan. Gimana? Oh iya, boleh. Udah. Oke, nunggu yang lain dulu. Gimana, ada kesulitan anak-anak? Mana yang kesulitan? Yang terakhir, apa? Tadi apa? Tadi? Nah. Ya, lanjutkan. Bagus, menunggu yang lain dulu ya. Ini gimana kelompoknya Wayu? Ya harus ikut berdiskusi. Oke, ganti-gantian. Gimana? Ciri-ciri musyawarah tadi apa ya? Tidak boleh
dan aku lakukan beda. Udah, oke. Bagus ya. Cepat. Udah, oke, bagus. Bagaimana? Kelompoknya Iva, ada kesulitan? Udah, oke. Ini udah semua ya? Namanya udah. Oke, udah semua, oke, sip. Ini nama udah, oke, sip. Mungkin sambil menunggu anak-anak selesai mengerjakan, Bapak akan membagikan kertas. Benar ya? Oke, Bapak akan membagikan kertas dulu. Ini disimpan dulu. Ya, jangan kosong. Nanti, ini, Bapak. Gimana? Ya nanti, iya kosong. Emang kosong, bentar. Ada yang jatuh, Pak. Mana yang jatuh? Oh, yang baik. Belakangnya. Kasih belakangnya ya. Itu simpan dulu aja, nanti dipakainya nanti, bentar. Oke, anak-anak udah selesai semuanya? Oke. Boleh mungkin satu atau dua kelompok boleh mempresentasikan. Ayo, kelompoknya mana nih? Kelompoknya Elton dan Kalila. Yuk, kelompoknya Elton dulu. Yuk maju mempresentasikan. Oke, bisa dimulai perkenalan nama kelompok sama kelompok berapa? Ayo, yang kencang juga. Di sini kami dari kelompok. Ya. Dari kelas 5B. Terus. Penerapan musyawarah. Haluan pernyataan. Siswa berdiskusi menentukan jadwal kelas secara bersama-sama atau kelompok. Benar. Nah, ayo semuanya sambil mengoreksi jawabannya masing-masing. Benar atau salah? Benar. Pernyataan yang pertama benar. Oke, lanjut. Ketua kelas memutuskan sebuah jadwal tiket tanpa memilih pendapat semua siswa akan kelas. Salah. Benar atau salah jawabannya anak-anak? Betul. Enggak, yang di sini cetak atau silang? Jawabannya benar. Silang. Oke, lanjut. Acara sekolah akan didirikan oleh guru tanpa melibatkan pendapat seorang murid dan walinya. Salah. Benar atau salah? Salah. Salah. Berarti jawabannya apa? Silang atau cetak? Silang. Oke, lanjut. Semua anggota
Habis berat enggak? Oke, hilang, nanti bapak kasih lagi. Ini ya, bapak ini dulu ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang masih belum mendapatkan kertas ini? Cuma berapa orang? Oh udah, kamu doang. Nih, ada lagi? Nah, sama aja kertasnya. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi, melakukan musyawarah. Nah, di sini Bapak mau punya namanya kotak musyawarah. Nah, ini mungkin anak-anak udah sering melihat ya nama. Kalau anak-anak kemarin pemilu kan belum nyoblos ya, tapi tahu nggak yang kalau di pemilu itu ada kotak suara. Oke, jadi kayak contoh kecilnya kotak suara, tapi ini namanya kotak musyawarah. Nah, di sini kita akan simulasi melakukan musyawarah, yaitu dengan melakukan bukan nyoblos, kita melakukan pemilihan ketua kelas. Enggak ini contoh, ini kan kita buat belajar aja. Nah, misal kita melakukan simulasi aja. Nih, jadi siapa ya? Untuk contohnya, Bapak butuh 3 orang. Contoh siapa aja yang mau dicalonin untuk jadi ketua kelas? Ini sama ini Elton. Oke, 4 ya. Ini udah 3. Ya udah 4 aja. Oke, sama Haikal. Sama cewek Kaila. Amanda. Oke, dari di sini di dalam kelas ini ada 4 kandidat calon ketua kelas. Tapi tadi contoh namanya Kevin, Rasid, Elton, dan Kalila. Bentar ya, Bapak tulis dulu, di Bapak tulis. Ini dulu Bapak. Oh ya ini. Oke, tadi di sini kita punya kandidat Kevin. Lanjut apa? Siapa? Rasid, Kalila, Elton, Kalila. Permanen Pak. Permanen Pak. Bentar ya. Elton Kalila. sama Kalila. Siapa? KHA. Siapa yang salah? KHA. Yang mana? Kalila. 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 Nah, oke ya. Nah, di sini anak-anak udah mendapatkan satu kertas semua. Nah, di sini kalian boleh menuliskan nama ketua kelas yang kalian pilih. Sekarang Pak. Ya sekarang, oke. Betul. Ini. Gak apa-apa. Ya bebas mau nulis. Sudah Pak. Sendiri atau Pak sudah. sudah? Oke, sabar. Tulis namanya aja. Tulis nama. Oke. Gimana? Hai, gimana? Kandidatnya boleh juga nulis dirinya sendiri, boleh nulis orang lain boleh.
dilipat. Oke, udah. Kalau udah, anak-anak bisa memasukkannya ke kotak musyawarah. Yuk, memasukkannya dengan rapi. Ayo memasukkan. Kevin. Ini biar nanti gampang ambil. Ayo, masukkan di sini, masukkan di sini. Oke, sudah semua ya? Ya, boleh. Anak-anak boleh duduk semua. Ayo, nanti Bapak butuh satu anak bantuan teh. Siapa duduk dulu yang paling cepat. Oke, 1, 2, 3. Ini. Oke, jadi nanti kalian yang membacakan, Bapak yang menulis suara-suaranya. Oke, pilihannya. Oke, ambil. Kalila. 1, yuk. Elton, 1. Kalila, 1 lagi. Elton. Rasid. Ini kalau tibulan gitu. Oke, Kalila. Ini benar ya nanti ya. Rasid, oke. Elton, oke. Elton. Dioyak Mbak Elton dari Kalila. Kalila lagi. Elton. Kalila. Kalila. Elton. Rasid. Habis, oke. Makasih ya. Oke, dari hasil musyawarah ini ditentukan yang menang siapa? Berarti dalam simulasi ini yang menjadi ketua kelasnya berarti siapa? Kalila. Dengan Kevin mendapatkan 1 suara. Gak apa-apa. Elton dapat 9 suara. Rasid dapat 3 suara. Kalila dapat 12 suara. Oke. Jadi seperti itu ya cara melakukan musyawarah. Ini kalau dalam proses pemilihannya mengambil suara, ada yang proses pengambilannya tuh dengan cara berdiskusi kayak, oh kita mau makan apa nih, kan nggak mungkin kita ngambil suara kayak gini terus harus nyemplungin di kotak, kan nggak. Kita bisa langsung dengan cara berdiskusi gitu. Gimana teman-teman? Dari sini udah paham belum? Kenapa musyawarah itu sangat penting? Dari contoh sini aja deh. Dari contoh sini, dari ada 4 kandidat dan Kalila menjadi pemenangnya. Berarti dari 4 kandidat ini adalah, ini kan 4 kandidat terbaik. Tapi kalian pengen nggak punya pemimpin terbaik tapi yang paling baik?
Nah, ada 4 kandidat ini. Nah, oleh karena itu, gimana sih cara menentukan pemimpin yang terbaik? Ya dengan cara bermusyawarah. Oke, dari sini udah paham ya? Oke, Bapak akan memberikan soal lagi. Ini soal sekarang individu. Soal evaluasi. Ini gampang Pak, cuma 10 soal. Ini kalau Bapak yang mengerjakan tutup mata Bapak. Oke, santai aja, ini gampang kok. Satu-satu. Sama belakang. Ya. Sama belakang. Nama panjang ya. Jangan nama panggilan, nama panjang. Biar nanti Bapak ngerekap nilainya gampang. Sama nama presesi itu nomor absen kalau kalian tahu. Ini sama belakangnya. Ini sama belakangnya. Oke. Oke. Gimana? Oke, Bapak jelasin dulu ya. Nih. Di sini ada kolom nama. Nah, di sini kalian mengisikan nama panjang kalian. Jangan nama panggilan biar nanti Bapak merekap nilainya gampang. Terus di sini nomor presensi itu kalau kalian yang mungkin kalian sering dengar tuh nomor absen. Tapi itu sebenarnya bukan nomor absen, namanya itu sebenarnya nomor presensi. Ini Bapak ingin meluruskan aja biar nanti anak-anak nggak salah. Jadi nomor presensi namanya itu bukan nomor absen. Nanti ada kelas jangan lupa ditulis 5B. Terus di sini juga ada petunjuk pengerjaannya, jangan lupa dibaca. Ini ada 3 petunjuk pengerjaannya, yaitu yang pertama isilah identitas di sebelah kiri atas. Terus bacalah soal dengan cermat, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke? Di sini udah mengerti semua? Dah? Butuh waktu berapa menit? 10 menit? Oke ya, 10 menit ya. Oke, anak-anak boleh langsung mengerjakan. Sabar. Nunggu yang lain dulu. Ada kesulitan nggak nih anak-anak? Yuk, bacanya yang teliti. Coba dikoreksi lagi kalau yang udah. Mungkin Alfa sama Rasid bisa dikoreksi lagi. Waktunya masih panjang kok, jadi dibiasain kalau seandainya masih ada waktu sisa itu diteliti lagi. Bapak dulu ya pas zaman sekolah juga sering kayak gitu, karena rugi banget pas misal, apalagi pas ujian nilainya kurang karena Bapak kurang teliti. Biasanya ada 1-2 soal yang Bapak kurang teliti kalau dulu pas saat sekolah. Mungkin anak-anak bisa menerapkan cara itu biar mendapatkan nilai maksimal. Oke. Gimana? Istirahatnya nanti jam 9:15. Kalau istirahatnya sampai jam berapa? Nggak kurang tahu nanti. Pokoknya sampai bel aja. Bel bunyi. Hah? Jam 12 jangan nggak? Ayo fokus pengerjaan.
Ini udah ada kesulitan nggak? Enggak. Oke. Sabar ya, tunggu yang lain juga. Sama dikoreksi juga, diteliti. Siapa tahu ada satu atau dua soal yang mungkin kalian belum teliti terus nanti salah, kan sayang banget nilainya. Ya harusnya kalian mendapatkan nilai 100 tapi malah ada 3 soal kalian nggak teliti jadi dapat nilai 70. Pak, dimasukin rapat nilai. Ini nanti tergantung fokus mau dimasukin di rapot atau enggak. Kalau ini nanti nilainya akan bapak rekap terus bapak berikan ke fokus. Gimana? Tadi siapa yang bilang, Mak? Gimana, Mak? Gimana? Udah selesai semua? Oh, belum itu, Wahyu belum, jangan. Belum, Pak. Belum. Wes, Nanti dong, Pak. ayo waktu. 10 menit, Pak. Ya. Waktunya tinggal yang 5 menit lagi nih. Ah, gimana? Hah? Biar nanti sama Bu Liza di sini. Sudah, Pak. Kan sama Bapak itu pas istirahat nanti sama Bapak. Udah ya? Udah semua? Oke, sekalian kita langsung cok-cokin. Koreksi bareng-bareng. Cok-cokin. Cok-cokin ya, dikoreksi. Oke. Kita koreksi bareng-bareng, bisa ditukar dengan teman sebelahnya. Iya. Oke, yuk. Ditukar sama teman sebelahnya. Oke, udah semua ya, udah ditukar ya. Kita jawab bersama-sama. Oke, musyawarah nomor pertama. Siapa yang mau membaca? Saya. Ya, dari Kevin dulu aja, Kevin. Apa sing banter? Yang kencang. Musyawarah adalah membicarakan suatu masalah untuk bersama. Oke, benar atau salah? Nah. Oke, jawaban nomor 1 C, membicarakan suatu masalah untuk mencapai keputusan bersama. Oke, nomor 2 Rasid, ini jajarannya. Salah satu manfaat musyawarah juga adalah membuat keputusan adil dan benar. Benar atau salah? Benar, oke benar ya. Jawabannya B, membuat keputusan adil dan disimak bersama. Lanjut, nomor 3. Ya, kamu. Contoh manfaat musyawarah adalah membagi tugas rumah dengan adil. Kalau kamu salah di rumah, membagi tugas rumah dengan adil apa? B. Oke, lanjut nomor 4. Kamu. Oke, apa jawabannya? A. Menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya nomor 5. Musyawarah akan berjalan baik apabila semua peserta aktif dan mendengarkan. Betul. Oke, jawabannya B ya. Semua peserta aktif dan mendengarkan dengan baik. Oke, nomor 6. Ulang. Sikap yang tidak sesuai dengan keyakinan musyawarah adalah Apa kok C? B. Nah,
menyela pembicaraan teman. Sikap yang tidak sesuai dengan pelaksanaan musyawarah. B. Aku perasaan mau jawab. Ketika teman memberikan pendapat dalam berbicara, sikap yang tepat adalah mendengarkan dengan baik. Ya. B. Mendengarkan dengan baik. Ya Wahyu nomor 8 Wahyu. Lupa ngawur. Salah satu sikap menghargai pendapat orang lain adalah B. Memberikan tanggapan dengan sopan. Apa? B. B. Memberikan tanggapan dengan Sopan. sopan. Betul. Ya nomor 9. Contoh menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok adalah menghargai pendapat meskipun berbeda. Ini penilaian. Ya betul. Menghargai pendapat meskipun berbeda. B. Oke, yuk terakhir nomor 10. Mengapa kita perlu menghargai pendapat orang lain saat musyawarah? Elton. B. Agar musyawarah berjalan lancar dan keputusan adil. Oke, betul ya. B. Oke. Ditulis benar, salah sama korektor. Yuk. Nulisnya di atas sini aja. Oh, kadang di bawah. Ya udah wes, bebas. Hah? Ya, sama nama yang koreksi. Korektor. Yuk. Oke, boleh dikumpulkan ke Bapak. Oke, terima kasih. Belum, duduk di tempat dulu. Kita masih sabar. Orang kaki salah. Balik. Orang Oke, kaki terima salah. kasih. Orang kaki. Duduk kembali di tempat dulu. Sabar. Loh. Masih di. Ya, terima kasih. Berapa? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sabar, belum. Sabar, bentar lagi. Oke, udah semua di sini. Kita refleksi dulu. Ayo, duduk Wahyu. Wahyu udah dikumpulin belum Wahyu? Belum dikumpulin. Ayo kita refleksi sebentar. 5 menit aja. Ya, semuanya diam. Ya, dari pembelajaran hari ini anak-anak merasakan menyenangkan atau merasa kecapean? Menyenangkan. Apa yang membuat anak-anak senang? Soalnya seru. Diajar sama Kak Gim. Apa lagi? Oke, apa yang tadi dalam proses pembelajaran apa yang paling menyenangkan? Semuanya menyenangkan? Ya. Paling asik? Yang tadi simulasi musyawarah tadi itu menyenangkan? Oke, bagus. Dari proses pembelajarannya ada yang kesulitan nggak tadi? Dalam memahami materi, kalau semua pulpennya? Permen. Oh, permennya nanti. Oke. Apa lagi ya? Saat ini ada yang mau ditanyakan nggak sama? Nggak ada. Oke. Semuanya udah mendapatkan nilai yang bagus juga Bapak lihat tadi, dan harapannya anak-anak harus lebih tekun lagi dalam belajar, maksimalin potensi diri anak-anak. Pokoknya semangat terus belajarnya anak-anak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.